kias nanti ada mukadimah pertama, ada mukadimah tsaniyah. Mukadimah pertamanya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun. Ya, ini mukadimah kedua. Natijahnya al-alam hadis, gitu ya. Itu kalau kita melihat cetakan mantiknya. Tapi kalau kita baca di kitab, ketika ada dakwah seperti ini, gitu ya, seorang yang mengklaim sebuah hukum bahwa alam itu hadis, mereka mengatakan seperti ini, li'annahu, gitu ya. Kalimat li'annahu gitu, ini adalah bimana ta'lil ataupun apa, tadlil, gitu ya. Li'annahu mutaghayyirun. Nah, dari mulai domirhu terus kesananya ini, gitu ya. Al-alam mutaghayyirun wa mutaghayyirin hadis. Kalau di kitabnya jarang banget mengungkap seperti ini, mengembalikan kecetakannya langsung kayak kayak bentuk uslub Arabi, gitu ya. Al-alam hadis li'annahu mutaghayyirun. Langsung ke sini, wa kullu mutaghayyirun hadisun, ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini, gitu ya, setelah al-alam hadis, langsung ditanya lagi, al-alam muftaqirun ila muhdisin, ya. Apa dalilnya? Dalilnya ini dakwah juga, ya. Ini dakwah juga. Al-alam muftaqirun ila muhdis. Muftaqir ay muhtaj, membutuhkan, ya. Membutuhkan ila muhdisin. Dalilnya apa? Li'annahu, ya. Li'annahu. Kita ke sini. Li'annahu ay li'anna al-alam hadis wa kullu hadisin muftaqirun ila muhdisin, ya. Muhdisinnya kata diqaid muhdisin wajibin, ya. Karena muhdis imma mungkin imma wajib, ya. Nah, natijahnya apa? Al-alam muftaqirun ila muhdisin wajibin. Apa muhdisin wajibin? Ayat muftaqirun ila Allah, gitu ya. Karena yang dimaksud muhdis wajibin adalah soni', gitu ya. Soni'ul alam, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, al-alam pertama ini, al-alam hadis, ya, dakwah. Tujuannya kemana? Untuk mengisbatkan wujudillahi ta'ala, ya. Untuk mengisbatkan ini nih, muhdisin wajibin, ya. Yuk kita baca kitabnya. Kita baca matanya dulu, ya. Satu lagi, ini dua dalil ini katanya nanti di pembahasan kita di depan, di akhir ataupun di berikutnya, apa dalil al-qidam 5 marro, gitu ya. 5 marro, udah kayak gitu. Wadaliluhu 5 marro, gitu ya. Wadaliluhu, apa dalil qidam? Wadaliluhu 5 marro, apa 5 marronya ini? Jadi nanti ketika di depan kita nggak bakalan membaca ini, ya, dan akan lebih cepat karena dalil ini adalah landasan dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oke, kalimat 5 marro kembali ke sini nanti. 5 marro, ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di belakang, gitu. Apa yang dijelaskan di belakang ini, ya. Maka biasa
kitab-kitab turas itu pertamanya lambat gitu ya, amat banget. Cuman dengan proses yang lambat ini menjadi landasan untuk kedepannya, dan kedepannya bisa lebih cepat gitu ya. Yuk kita baca kitab. Bayan Hudus Al-Alam gitu ya. Ini belum masuk masail akidah, masail akidah berikutnya. Summa alaman gitu ya. Dapat semua? 13. Di sini bayan Hudusil Alam. Yo, siapa yang sudah nemu? Bayan kasih tahu. Bayan Hudusil Alam. Bayan Hudus Al-Alam. Dari apa yang Anda jelaskan, terapkan di sini ya. Summa alaman bi anna hadza al-alama, yang mana nih? Ini kan? Alam ini nih, kan itu ya? Oke. Summa alaman bi anna hadza al-alama, gitu ya. Ai ma siwallahi al-aliyyi al-alima. Ini yang Anda jelaskan, tarif daripada alam, gitu ya. Terus min ghairi syakkin hadisun. Berarti apa yang Anda tulis mana nih? Bi anna hadzal alamaha hadisun. Gitu ya. Itu dari matanya ini ingin menjelaskan dakwah daripada mutakallimun, bahwasanya al-alam itu hadis. Yang dimaksud mutakallimun berarti apa? Asy'ariyah sama Mu'tazilah ya. Oke. Bukan mutakallimun nisbatnya di usul fiqh, gitu ya. Itu yang diambil dari matan. Summa alaman bi anna hadzal alama, kan itu ya. Ai ma siwallahi al-aliyyi al-alima min ghairi syakkin hadisun, gitu ya. Terus berikutnya. Berarti ana ambil dari matannya bi anna, gitu ya. Bi anna nggak usah pakai hadza, al-alama, gitu ya. Hadisun. Berarti hadisun ini khobar, ini isim innanya, gitu ya. Ini khobar innanya. Bi anna hadzal alama hadisun. Terus berikutnya muftaqirun, gitu ya. Muftaqirun. Ini khobar juga. Khobarnya khobar sani, ini khobar awal, gitu ya. Hadisun muftaqirun, gitu ya. Oke. Kalimat berarti kalau misalkan ini khobar sani, gimana jadinya? Ai bi anna al-alam muftaqirun, gitu ya. Muftaqirun jelas dong, ada berikutnya nih, muftaqirun ila muhdisin. Al-alam muftaqirun ila muhdis, di pembahasan ini yang mana? Natijah, kan gitu ya, atau dakwah yang atas. Ya kan? Pertama, dakwah yang pertama katanya alam itu hadis. Apa dalilnya? Gitu ya. Nah, dalilnya coba kita lihat. Li'annahu, ini adalah dalil untuk dakwah yang pertama, al-alam hadis, ya. Lamnya li'annahu itu adalah litadlil atau lita'lil. Li'annahu li'annal alam qoma bihi at-taghayyur. Kalimat qoma bihi at-taghayyur ini maknanya mukadimah pertama aja, gitu ya. Al-alam mutaghayyirun, gitu ya. Li'annahu qoma bihi taghayyur, gitu. Itu apa? Itu mukadimah pertama, al-alam mutaghayyirun, gitu ya. Berarti kalimat li'annahu itu untuk tadlil. Tadlil buat yang mana? Buat dakwah yang kedua ini ataukah buat dakwah yang pertama? Buat yang ini ya. Bisa kan? Oke. Coba dakwahnya katanya al-alam hadis. Ini dakwah, klaim seseorang ataupun mutakallimun. Setiap dakwah itu butuh dalil, gitu ya. Mana dalilnya? Li'annahu qoma bihi taghayyur. Kalimat li'annahu qoma bihi taghayyur, kalau kita buat cetakan dalil qiyasi kayak gini. Al-alam mutaghayyir atau li'annahu mutaghayyirun, gitu ya. Oke. Li'annahu qoma bihi taghayyurun. Nah, berarti dari dari berapa bait itu? 2 bait ya? Atau 3 bait? Dari 2 bait ini kita mendapatkan 2 dakwah, gitu
gitu ya. Dakwah yang pertama al-alam itu hadis, dakwah yang kedua al-alam itu muftaqirun ila muhdis gitu ya. Di dalam matan dakwah yang pertama saja yang didatangkan dalilnya gitu ya. Itu pun hanya mendatangkan apa? Mendatangkan mukadimah pertama. Seperti itu gitu ya. Karakter kitab ta'lim gitu ya. Meminta kita untuk menuliskan dalil, menyempurnakan dalil gitu ya. Apa penyempurnaannya? Ditambah kubronya gitu ya. Wa kullu mutabayyirin hadis, natijahnya al-alam hadis gitu ya. Terus itu adalah matan yang kita bahas gitu ya. Terus sekarang kita masuk ke ta'rif daripada alam. Oke, ingat ya, karena pembahasan kita akan mempengaruhi pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya sangat simpel banget. Dari pembahasan yang panjang ini nanti hanya bilang 5 marroh gitu ya. 5 marroh sebagaimana sudah dijelaskan gitu ya. Oke, mahwal alam gitu ya. Kan gitu. Kita juga akan bertanya mahwal hadis gitu ya. Apa yang dimaksud dengan mutabayyir di sini gitu ya. Mutabayyir di sini hukum terhadap alam. Bagaimana hukumnya? Kan akan ditanya-tanya. Kalau kita biasa ya udah dalam hafalan gitu, al-alam mutabayyir wa kullu mutabayyirin hadis. Al-alam hadis udah gitu ya. Ketika anak muqarrar tingkat 1 di kuliah syariah, alhamdulillah najah juga. Aku lagi. Karena nggak paham dulu. Nggak tahu belajar mantik, nah hafal gitu ya. Ini apa sih maksudnya kayak gini bentuknya gitu ya. Oke, al-alam, ma al-alam. Ma gitu ya. Ma siwallahi ta'ala. Oke, ma siwallahi ta'ala. Terus katanya ini adalah pendapatnya al-mutakallimun gitu ya. Mutakallim. Ma siwallahi ta'ala itu kata mutakallimun adalah al-a'rad wal jauhar ya. Dan yang dimaksud jauharnya adalah al-jauhar al-fard katanya itu. Yang la yaqbal at-tajzi'ah. Benda yang gak bisa lagi dibagi-bagi gitu ya. Itu namanya jauhar al-fard ya. La yaqbal at-tajzi'ah. Nah, terus al-arabnya katanya contohnya adalah harokat ya. Terus as-sukun. Ketika ada jauhar satu ditambah lagi jauhar, ini berubah jadi ini namanya apa? Jism gitu ya. Ada 2 jauhar, jauhar farad sama jauhar farad. Berarti jauhar farad dulu orang mengatakan katanya atom, ternyata kan bisa dibagi lagi ya. Ya udah, makanya kita mengatakan la yaqbal tajzi'ah gitu ya. Sesuatu yang nggak bisa lagi dibagi-bagi. Ketika ada 2 jauhar nih gitu ya. Maka dia namanya jism. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan jism? Benda kan kalau misalkan kita terjemahkan benda. Jism terjemahkan dalam ilmu kedokteran tubuh misalkan gitu ya. Dalam asli falsafah, asli ilmu tentang jauharnya dan jismnya, menurut mutakallimun jism itu terdiri daripada mutakallimun asy'ariyah, terdiri daripada jauhar gabungan daripada 2 jauhar. Gabungan dari 2 jauhar. Misalkan ini jauhar berada berdekatan gitu ya. Itu namanya jism. Nah, ketika ada 2 jauhar yang berdekatan namanya al-ijtima ya. Ketika emang benar-benar nempel ya. Nempel, enggak nyatu tapi nempel, itu namanya ijtima. Terus kalau misalkan agak jauh namanya al-iftiraq gitu ya. Ini yang dikatakan arad menurut mutakallimun gitu ya. Terus warna gitu ya. Kemudian panas, itu namanya apa? Arad juga menurut mutakallimun. Istilah mereka
adalah al-kaif, gitu ya. Ini istilah mereka namanya al-kaun, gitu ya. Oke, ada a'rad 2, kaif sama kaun, gitu ya. Juga apa? Juga jauhar al-fard. Ketika jauhar fard ada 2, maka dikatakan jism. Ingat ya, ketika 2 maka dikatakan jism. Mereka mengatakan bahwasanya masih wallahi ta'ala itu munhasir, dibatasi dengan 2 hal, a'rad sama jauhar, gak ada yang lain. Ini penting, gitu ya. Untuk mengisbatkan al-alam ini hadis, mereka memulai dari sini, gitu ya. Memulai dari sini pembahasannya, bahwasanya al-alam itu kullu ma siwallah, gitu ya, itu munhasirun fi apa? Al-jauhar, al-fard, wal a'rad. Aradnya apa? Namanya al-kaun. Al-kaun bukan bahasa kita ya. Apa bahasa kita kalau kaun? Alam semesta kan? Bukan, ya. Ini al-kaun. Juga kaif, gitu ya. Kaif ini contohnya apa? Al-laun. Misalkan al-laun ataupun al-hararah, al-burudah, gitu ya. Itu namanya kaif. Oke. Kemudian al-alam katanya apa? Munhasirun fi al-jauhar, al-farad wal a'rad. Setelah itu, setelah dibatasi bahwa alam itu adalah ima jauhar dan a'rad, mereka mengatakan seperti ini. Mereka untuk sampai ke sana ya, isbat hudus al-a'rad. Ini berarti kan sukun, harokat, ijtima, iftira, kemudian laun sama hararah dan seterusnya. Mereka mengisbatkan bahwasanya a'rad itu hadis, gitu ya. Kemudian kenapa kok mereka nggak memilih jauhar, gitu ya? Karena jauhar itu katanya khofi, nggak bisa dilihat oleh hasa, gitu ya. Nggak bisa dirasakan oleh kulit, indera perasa, nggak bisa dilihat oleh indera pendengar, indera penglihatan, gitu ya. Nggak bisa didengar oleh indera pendengar, gitu ya. Maka mereka mengisbatkan dulu a'rad, setelah a'rad diisbatkan, baru mengisbatkan jauhar, gitu ya. Oke, baru mengisbatkan isbat al-jauhar. Ketika setelah mengisbatkan jauhar itu hadis, terus mereka membatasi bahwa jauhar itu madi, katanya, bukan mujarrad, gitu ya, sesuatu yang bukan madah dan surah, gitu ya. Al-jauhar dia hanya laisa mujarradan, ya. Gak ada jauhar yang mujarrad. Mujarradan anil maddah, gitu ya. Mujarradan anil laisa mujarradan anil maddah. Berarti jin, gitu ya, makhluk halus, kan gitu ya. Mujarrad ini kadang diterjemahkannya makhluk halus, gitu ya. Jin, malaikat, itu semuanya apa? Jauhar yang bukan mujarrad menurut mutakalimun. Oke, berarti nggak ada, mereka nggak, setelah mereka mengisbatkan nggak ada tuh namanya jauhar yang mujarrad. Ya udah, ujung-ujungnya mereka akan fokus di jauhar fard, gitu ya. Ini tujuannya apa? Untuk membatasi hukum alam ini, gitu ya, bil hudus. Kayak gini, coba Zaidun insan, gitu ya. Sebentar. Al-insan ini yang ingin saya jelaskan ya. Al-insan itu dihukumi dengan hayawan, gitu ya. Makna hayawaniyah, gitu ya. Makna hayawaniyah yang dia itu jismun nami mutaharik bil iroda, ini
masuk kepada afrad daripada insan, Zaid, Bakar, gitu ya, Amr dan seterusnya. Sehingga Anda mengatakan Amr itu adalah jism namin mutaharrik bil iradah, gitu ya. Maka untuk menghukumi hudus terhadap alam di sana, maka Anda harus tahu afrod daripada alam itu apa, gitu ya. Setelah Anda mengetahui afrod alam itu apa, baru Anda hukumi dengan hudus, itu kan ya. Maka di sini setelah Anda batasi bahwa afrod alam ini adalah jauhar fard saja sama arad saja, tinggal Anda hukumi. Arad ini hukumnya hadis, nanti didatangkan dalilnya. Kemudian setelah arad itu dihukumi dengan hadis, maka jauhar juga hadis, gitu ya. Itu adalah prosesnya. Oke, proses pertama ini inhisor, membatasi alam afrod alam itu apa aja, supaya kita bisa menghukumi alam ini dengan hudus, sebagaimana Anda menghukumi insan ini dengan hayawan, gitu ya. Itu salah satu prosesnya. Anda harus mengetahui semua afrod daripada alam, sehingga Anda bisa menghukumi. Bagaimana Anda bisa menghukumi sesuatu sedangkan sesuatunya nggak Anda ketahui, gitu ya. Afrod-afrodnya nggak Anda ketahui. Oke. Berarti tadi makhluk halus itu bukan jauhar itu saja. Makhluk halus itu bukan jauhar mujarrad, tapi jauharnya apa? Jauhar maddi, ya. Gitu ya. Bukan mujarrad. Artinya gitu aja ya. Ingatnya bukan mujarrad, gitu ya. Nanti kita mudzakarah makulat. Karena ini pembahasannya di makulat. Tadi satu dengan tarif yang tadi. Yang mana? Makhluk halus. Makhluk halus menurut mutakalimun dia jauharnya maddi, Termasuk alam tuh. termasuk bagian alam. Gitu ya. Mereka mereka membatalkan yang namanya jauhar itu ada, yang namanya mujarrad nggak ada menurut mereka. Gitu ya. Oke, setelah dibatalkan berarti afrod daripada alam hanya ada dua, jauhar farad yang maddi juga arad. Setelah Anda udah batasi, maka Anda tinggal hukumi, gitu ya. Yang penting fikrohnya dulu nih, gitu ya. Fikrohnya ketika kita ingin menghukumi sesuatu, maka Anda harus mengerti sesuatu itu dengan jelas, gitu ya. Setelah diketahui dengan jelas, maka bisa Anda hukumi. Dapat ya? Itu penting. Fikrohnya minimal, gitu ya. Fikrohnya Anda ketika ingin menghukumi sesuatu, maka Anda harus tahu sesuatu itu dengan jelas. Setelah diketahui, maka bisa Anda hukumi, gitu ya. Itu fikrohnya. Adapun nanti mujarrad itu gimana, detailnya nanti di makulat, gitu ya. Yang penting kita tahu nih, oh ternyata ada namanya jauhar mujarrad sama yang maddi, gitu ya, yang jauhar mujarrad. Maaf, yang, Ya. Yang kaun ini masuk ke makulat mana? Yang mana? Yang kaun. Al-kaun ini makulat menurut mutakalimun namanya kaun makulatnya atau ain. Oh, ain. Ya, namanya, nama lainnya. Ya. Ini kata Fahmi, katanya kita kalau udah lulus kita nggak bakalan lepas mudzakarah terus, jangan lupa ya mudzakarah makulat ya. Ini pembahasannya di makulat awal. Kalau yang kayak kam, dan lain nggak masuk ya? Enggak, mutakalimun hanya dua aja, gitu ya, Arabnya. Terus jangan lupa mudzakarahnya apa? Kawan-kawan yang sekarang mau 3-4 kan, jangan lupa Ima ngajar nahu, sorof, balaghah ngajar terus gitu ya. Ima belajar bareng. Terus yang 3 ini nih, gitu ya. Buat yang cewek, kalau cowok kan pasti S2 ya, pasti. Dan S3 kalau cewek kan kemungkinan pulang. Ilmu alatnya 3 ini jangan sampai lupa gitu ya. Mantik, Ada yang masuk S3 Ustaz? ya. Mantik, nahu, sorof, balaghah itu jangan sampai lupa. Nanti ke Indonesia biar enak gitu ya. Selain kita ngajar tahsin Quran sama tahfidz, ngajar fikih juga, ngajar yang ini juga. Karena ini kunci juga. Oke. Lanjut ya. Fikrohnya itu tadi, jangan lupa fikrohnya ketika Anda ingin menghukumi sesuatu, maka sesuatu itu harus Anda ketahui dulu secara detail, ya, secara detail. Agil. Seperti hanya ketika Anda menghukumi insan dengan hayawan, ya. Maka Anda harus tahu insan ini afrodnya apa aja dan seterusnya. Oke. Setelah mengisbatkan bahwasanya alam itu jauhar sama a'rad, kemudian mengisbatkan hudusil a'rad, kemudian mengisbatkan hudusil jauhar, maka ana simpulkan bahwasanya al-alam itu hadis, gitu ya. Terus ana manakan hadis, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan hadis? Oke. Di sini. Sini ya.
Mana hadis? Al-alam hadis kan itu ya. Alam sudah tuh. Al-alam hadis. Al-hadis, sesuatu disifati dengan hadis, dia ma yasbiquhu al-adam, itu ya. Ataupun takbirnya wujuduhu ba'dal adam, itu ya. Itu namanya hadis, itu ya. Wujuduhu ba'dal adam. Oke. Wadidduhu al Wa musama bil kidam. kidam, gitu ya. Al kidam apa berarti? Ma la, kan itu ya. Yas biquhu al adam, ataupun wujuduhu lam yasbiqhu al adam, itu ya. Oke. Ma yasbiquhu al adam, misal kayak gini ya. Zaid, oke. Ada namanya Zaid. Qablahu, bapaknya, gitu ya. Qablahu maksudnya terbuat dari apa gitu ya. Terus sampai di sebuah titik, yaitu Sayyidina Adam misalkan. Sebelumnya apa? Gak ada, gitu ya. Itu namanya apa? Ma yasbiquhu, berarti bukan ke depan tapi ke belakang, gitu ya. Ma yasbiquhu Adam, berarti Zaid sebelumnya. Allahu Akbar. Sampai akhir, gitu ya. Sampai akhir, dan ternyata apa? Di akhir gak ada, gitu ya. Yasbiquhu Adam. Sayyidina Adam misalkan sebelumnya apa? Adam, gitu ya. Itu namanya ma yasbiquhu al-adam, sebelumnya, bukan ke depan, gitu ya. Itu namanya apa? Hadis. Jadi hadis itu ma yasbiquhu al-adam. Misalkan sebelum Zaid ada sesuatu, ini namanya belum Adam karena mawjud. Terus sampai di titik di mana la yujad asyai, gitu ya. Yaitu alam, gitu ya. Al-alam qablahu apa? Ghairu mawjud indal mutakallimin, gitu ya. Al-alam sebelumnya enggak ada. Kemudian iradatullahi ta'ala dijadil alam, gitu ya. Maka ada. Ini bahasanya ma yasbiquhu al-adam. Al-qidam, ma lam yasbiqhu al-adam. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Lam yasbiq Allah Subhanahu wa taala al-adam. Al-adam, Adam syai' ataupun Adam wujud ataupun al-adam, itu lam yasbiqhu Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca matanya. Hudusuhu, hudusul alam, gitu ya. Coba dilihat dulu. Hudusul alam. Apa yang dimaksud dengan hudusuhu? Hudusul alam, gitu ya. Apa sih hudusuhu? Hudusul alam maknanya wujuduhu ba'dal adam, gitu ya. Wujuduhu ba'dal adam. Apa yang dimaksud dengan wujuduhu ba'dal adam? Sabaqahul adam, gitu ya. Wujud yang sebelumnya Adam, gitu ya. Wadidduhu huwal musamma bil qidam, sedangkan lawannya adalah qidam, malam yasbiqhu al adam, gitu ya. Oke. Itu matanya udah selesai. Matanya udah selesai ta'rifnya. Coba dilihat hadis dulu, kita selesaikan di sini. Hadisun itu ma yasbiquhu al adam, wadidduhu, gitu ya. Oke, ini udah nih al-aradnya. Ya, masih Allah ini datullah dan sifatuhu. Ya, nanti ya. Belum. Kita lihat hadis dulu ya. Mana hadisnya dulu. Nanti Anda kembali ke alam. Masih Allah itu adalah apa? Al-arad sama jauhan sama arad. Apakah masih Allah ini? Masih Allah sifatuhu, nanti kita bahas. Oke, Anda tanya dulu nih. Hadis ini berarti di dunia apa? Didduhu apa? Al-qadim, gitu ya. Al-qadim ataupun hudus. Al-hudus didduhu apa? Al-qidam, gitu ya. Didduhu al-qidam. Apa yang dimaksud dengan diddan? Anda sempat ngebahas ya? Amron
al wujud amroni wujud diani, kan gitu ya. Terus apa? La tami'an wa qad ya tafi'an. Itu namanya diddah. Al hadis lawannya qadim, al hudus lawannya al qidam. Ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan qidam? Adamu al awwaliyah. Itu ya, adamul awwaliyah itu namanya qidam. Oke. Ke atas. Contoh daripada diddan, kita bicaranya apa? Ketika ada al-bayat dan juga apa? Dan as-sawan, gitu ya. Al-bayat adalah laun, amron, wujudian, gitu ya. La yajtami'an, tidak mungkin dua warna ini berada pada satu jism, gitu ya, tidak mungkin. Tapi qad yartafi'an, dua-duanya nggak ada. Warna bayat sama sawad itu nggak ada terhadap sebuah jism, tapi diganti dengan apa? Ahmad misalnya, gitu ya, warna khomro, gitu ya. Tapi dia nggak mungkin nih dua warna ini mensifati jism dalam satu waktu, gitu ya. Dua warna ini tidak mungkin mensifati jism dalam satu waktu. Jism ini disifati dengan bayat dan sawad, nggak mungkin, gitu ya. Ima dia sawad, ima dia bayat. Tapi jism ini boleh jadi tidak disifati dengan bayat, tidak disifati dengan sawad, gitu ya. Ini namanya waqad yartafi'an. Ya, waqad yartafi'an. Waqad la yartafi'an berarti kan itu ya. Waqad yartafi'an, waqad la yartafi'an. Waqad la yartafi'an ini gimana? Waqad yartafi'an seperti ini. Ini bisa diganti dengan apa? Ahmar misalkan. Khamra gitu ya. Diganti dengan warna khamra. Waqad yartafi'an ketika jism disifati dengan apa? Al harakat wa sukun. Gitu ya. Ataupun disifati dengan az-zawj atau fard, gitu ya, disifati dengan genap atau ganjil. Ima dia genap, ima dia ganjil, gitu ya. Gak ada lagi yang lain, gitu ya. Maka di sini la yartafi'an, ini qad yartafi'an, ya. Yang perlu diingat adalah dua-duanya wujudian, gitu ya, wujudian. Nah, yang anak ingin masukkan di sini adalah ini diddan nih, gitu ya. Antara hadis dan qadim itu diddan, antara hudus dan qidam itu adalah diddan di dalam kitabnya, gitu ya. Apakah qadim? Sekarang hadis. Hadis itu adalah ma lahu awal. Al hadis, ya. Ma lahu awalun, ya, atau ma yasbiquhu al adam. Sedangkan al qadim itu lahu awal di sini berarti di sini apa? Ada kalimat lahu awal. Di sini la awala lahu. Ya. Oke. Non. Ini. Nah, sekarang la awal sama awal. Gitu ya. Ada awal sama la awal. Ini apa namanya? Amron wujudiyah atau amron satunya wujud satunya ada. Satunya wujud satunya ada. Gitu kan ya? Satunya wujud satunya ada. Makna daripada qadim la awwala lahu. Maka harusnya kalau seandainya ini kan sorry ya. Awal sama la awal ini namanya nakidon, gitu ya. Ada diddan, ada nakidon. Nakidon itu sesuatu yang satunya maujud, yang satunya apa? Amron, gitu ya. Ahaduhuma wujudi wal akhar adami, gitu ya. Awal sama la awal. Sini ya. Al hadis sama qadim kalau melihat maknanya itu namanya nakidon.
asyai wa naqiduhu. Ya, sesuatu dan lawannya. Karena dia awal sama lah awal. Amron ahaduhuma wujud, syai yang kedua apa? Adam, la awal, gitu ya. Itu namanya naqidun. Bukan didda kalau dilihat maknanya. Terus apa dong? Hadis sama sekarang Anda nggak lihat maknanya, tapi lihat yang ininya nih, gitu ya. Seperti harokat sama sukun ketika Anda maknakan sukun itu adamul harokat, gitu ya. Ketika Anda maknakan sukun adamul harokat. Nah, al hadis sama qadim itu adalah asyai wa musawin li naqidihi. Naqid daripada hadis itu la awalalahu, gitu ya. La awalalahu itu maknanya qadim, gitu ya. Oke, kayak gini. Hayawan lawannya apa? La hayawan, gitu ya. Ini nafyun nih, ini wujud. Musawili nakidnya apa? Musawili nakid daripada hayawan hassas, gitu ya. Ini adalah musawili nakid daripada hayawan. Nakid hayawan, la hayawan, gitu ya. Nakid daripada julus apa? La julus, gitu ya. Nakid, bukan did. Nakid daripada julus, la julus. Karena nakid itu amron, satunya wujud, satunya adam, gitu ya. Oke. Nakid daripada hayawan, la hayawan. La hayawan berarti sesuatu sebentar, mohon maaf. Hajar. La hayawan itu nakidnya, gitu ya. Ini kebalik. Hayawan, nakid daripada la hayawan itu hayawan. Musawili nakid daripada la hayawan adalah hassas. Kenapa enggak dimita? Hassas, gitu ya. Nakid daripada la hayawan, hayawan, ya kan? Ya. Musawi nakid, musawi li nakid la hayawan. Oke, anak tulisnya lagi ya, biar mudah. Musawi di nakid hayawan. Sebentar. La hayawan nakidnya adalah apa? Hayawan, kan gitu ya? Ini nakidnya. Ini syai' ya, gitu ya. Syai' anak-anakan sebentar. Ini adalah amr, ya. Suatu. Nakidnya adalah karena dia Adam, nakidnya apa? Ini kan? Nakid daripada la hayawan ini. Hayawan, gitu ya. Nakid. Kemudian berikutnya. Di mana? Oh, ini udah. Oke. Hayawan. Afrodnya adalah faros. Kemudian insan, gitu ya. Kemudian asad. Berarti la hayawan bukan faros, bukan insan, bukan asad, gitu ya. La hayawan bukan faros, bukan insan, bukan asad. Itu la hayawan. Nakid daripada la hayawan adalah hayawan. Berbicara nakid itu berbicara tentang afrodnya, gitu ya. Afrodnya yang ini nih. Terus ada nggak sih sebuah lafaz yang memiliki makna yang afrodnya sama, gitu ya, dengan hayawan? Ada, yaitu hassas. Hassas ini adalah sebuah lafaz yang maknanya beda dengan hayawan, gitu ya. Tapi afrodnya sama. Maka lebih banyak. Faros, insan, dan juga asad, gitu ya. Sama afrodnya, buah, gitu ya. Bukannya atas lebih umum Ustaz. Sama dengan hewan. Afrodnya Dengan hayawan. tiga, sama. Oke. Afrod hayawan sama hassas sama. Ketika Anda bilang hayawan, la hayawan nakidnya hayawan, gitu ya. Terus kalau hassas apa? Dengan la hayawan, harusnya kan nakid daripada hassas la hassas. Ini nakidnya, gitu ya. La hassas.
Antara la hayawan dengan hassas ini namanya syai' dengan musawi linaqidihi. Antara hayawan dengan la hassas, hayawan ini dengan la hassas adalah antara syai' dengan apa? Musawi linaqidihi. Kalimat musawi ini berbicara afrad. Ini ingin menjelaskan didun di sini. Gak cocok katanya mana didun, karena didun itu ketika bicara hadis sama hadis dan qadim itu bukan diddan, ya. Tapi apa? Baina syai' wa musawi linaqidihi. Makanya syari' mengatakan apa? Wa muqabiluhu. Yang dimaksud didun di sini maknanya apa? Muqabil, mutlak, gitu ya, lebih umum lagi. Hadis itu muqabiluhu apa? Tidak. Jadi didun di sini di mana lugo, yaitu muqabil, mana lugotan, gitu ya. Cara memahaminya keterkaitannya dengan ini, gitu ya. Untuk memahami kenapa sih bukan didun, gitu ya, istilahi, tapi didunnya lugotan di sini tadi. Berbicara tentang al-muqabalah, gitu ya. Takobul itu menurut mutakalimun ada dua, ada didda ini sama naqido ini. Menurut falasifah ada 4. Apa? Naqido ini, didda ini, adam wal malakah sama tadoyuf, gitu ya. Itu menurut falasifah. Nah, takobul adalah anwa'ut takobul adalah syarat untuk memahami kenapa kok di sini bukan did istilahi, tapi didnya apa? Lugotan, gitu ya. Karena did istilahi gak cocok untuk mengatakan hadis itu didduhu al-qadim, hudus itu didduhu al-qidam. Tapi apa? Yuqabil, lawannya, mutlakon, lugotan, gitu ya. Enggak, itu cara memahami muqabalah ataupun did. Ini kok bukan istilahi sih, tapi dia muqabalah, ya. Coba kita lihat syarahnya sedikit. Siapa? Syekh Darbir enggak cerita apa-apa gitu ya, langsung aja bilang begini. Wadidduhu ay diddul hudus ay muqabiluhu. Ya kan ya? Enggak cerita apa-apa beliau. Langsung aja. Ini menunjukkan bahwasanya matan ini ya, walaupun dia sedikit, isinya banyak banget. Makanya di mukadimah kata beliau apa? Aywa, walakinnahu kabiratun fil ilmi. Ya kayak gini. Beliau ketika di syarahnya, hatta syarahnya gitu ya, beliau nggak cerita apa-apa. Wadidduhu ay diddul hudus itu apa? Ay tafsir. Muqabiluhu kok tiba-tiba dimanakan muqabil sih? Dari mana antum bisa memanakan muqabil wahai syari'? Gitu ya, ini tadi. Karena kalau anak manakan didun lugotan gak cocok. Kok bisa sih gak cocok? Iya, karena kalau anak manakan didun istilahan gak cocok. Kok bisa gak cocok? Iya, karena didun istilahan tadi. Gitu ya. Itu mukadimah aja. Yang penting kawan-kawan tahu gitu ya, bahwasanya ternyata para ulama ketika meletakkan sebuah lafaz gitu ya, itu enggak sembarangan gitu ya. Ya, sembarangan dan punya maksud. Ketika meletakkan sebuah lafaz, terkadang dia bisa mana istilah, terkadang dia bisa mana lugo, gitu ya. Apalagi kita membaca matan. Maka kalau misalkan kita nggak belajar sama guru, bisa-bisa salah memahami, gitu ya. Itu yang diinginkan. Adapun nanti pemahamannya ini berproses ya. Kawan-kawan memahami yang namanya takobul itu apa, takobul itu di dalam sisi apa, gitu ya. Yo. Kemudian tadi di dunia lugotan. Di dunia lugotan. Ya. Apa sih makna lugotan daripada di dunia muqabalah? Gitu ya. Yuqabil, lawannya. Ya. Ya. Oh, sama semua. Yuk kembali lagi ke awal. Sekarang masuk ke pembahasan hidupnya kan udah ya. Kalau singkatnya wadidduhu ay yuqabiluhu kan gitu ya. Muqabiluhu dan bidun bimana lugotan. Gimana cara memahami lugotan tadi gitu ya. Itu aja intinya. Terus sekarang ke pembahasan yang ditanyakan Azmi tadi gitu ya. Al-alam artinya apa? Ma siwallah gitu ya. Ma siwallah katanya namanya adalah al-jauhar sama apa? Al-a'rad gitu ya. Al-a'rad. Jauharnya apa? Al-fard gitu ya. Jauharnya adalah al-fard.
Kemudian arabnya juga hanya ada dua gitu ya. Ada antara kaif dan juga yang namanya al-kaun gitu ya. Al-kaun. Kaun ada 4, harokat, sukun, ittirab sama istimah. Kemudian al-alam ma siwallahi ta'ala. Allah yang dimaksud adalah zat. Berarti sifat Allah masuk ke alam dong. Gitu kan ya pertanyaannya tadi. Kalau seandainya ketika Anda bilang Allah itu adalah zat, gitu ya. Ada yang menambahkan al-alam ma siwallahi wa sifatihi, gitu ya. Sifatihi. Nah, itu cara ada caranya. Cara yang kedua mengatakan sifatuhu itu laisa siwallah. Gitu ya. Sifatuhu laisa siwallah. Tapi apa? Sifatuhu itu adalah bukan siwa, bukan ghairullah, gitu ya. Sifatuhu bukan ghairullah. Maka Anda nggak perlu menambahkan sifatuhu karena sifatuhu ini katanya bukan ghairullah. Ini kan alam itu siwa. Siwa maknanya apa? Ghair kan? Ghair. Sifatullah Ta'ala bukan ghairullah. Gitu ya. Nanti di pembahasan tentang wujud sama yang lain. Oke. Yang paling mudah adalah al-alam ma siwallahi wa sifatihi. Itu mudah. Oke. Enggak pusing-pusing. Terus yuk kita baca nih matanya dari Arabnya. Summa laman gitu ya. Bi anna hadza al-alama summa laman i'lam gitu ya. Kalimat i'lam berarti alima ya'lamu ya. Alima ini dia itu yansib apa? Lain. Alima itu menasabkan 2 maf'ul. La yahtaj ila apa? Ziyadatu harfu jar untuk menasabkan maf'ul yang kedua. Gitu ya. Oke. Berarti ketika ana mengatakan i'lam terus bi anna ada baknya, maka i'lam di sini bukan makna alima yang menasabkan 2 maf'ul. Gitu ya. Alima menasabkan 2 maf'ul. Seperti dhanna gitu ya. Tapi di sini ketika ditambahkan ba di anna, harusnya kan i'lam anna langsung aja. Gitu ya. Ini kok ditambah bi, maka alima di sini di mana tasdid. Khas di mana tasdid? Karena ditambahkan bi. Berarti yang diinginkan daripada al-alam hadis bukan ana mengetahui aja gitu ya. Tapi apa tasdid yang diinginkan? Idrok. Berarti kan idrok hukum nisbah. Gitu ya. Yang diinginkan adalah tasdik. Bisa ya? I'lam di sini yang diinginkan adalah tasdik. Idrok hukum nisbatil hudus lil alam. Gitu ya. Terus yang diinginkan yang lagi ya? Apa? Lebih dalam lagi. Apa? Memberikan sifat terhadap nisbahnya. Gitu ya, memberikan sifat terhadap nisbah. Itu summa laman bi anna i'lam bi mana tasdik. Apa tasdik? Idrok hukum nisbah. Gitu ya, idrok hukum nisbah. Oke. Terus katanya al-alam ai-nya ditafsir kan ya? Ai ai-nya ditafsir ma siwallah. Gitu ya. Al-ali. Gitu ya. Al-ali di sini apa? Mansilatan, bukan apa? Bukan rutbatan, bukan makan gitu ya. Makna bukan sesuatu yang khusus. Terus setelahnya masalah nih al-ali kan gitu ya. Al-ali al-alima. Gitu kan? Bang Lana, sepuh kita. Al-ali al-alima. Harusnya apa kalau mau dikatakan sifat daripada Allah? Sifat Allah ini yang pertama ali gitu ya. Terus sifat yang kedua apa? Alimi dong, bukan alima. Kan gitu ya? Alimi, bukan alima. Di sini alima, gitu ya. Ini namanya katanya an-na'tu. An-na'tu al-maqtu.
naat yang dipotong. Apanya? Gak mungkin maknanya. Tapi apa? I'rabnya atau lafadznya. I'rabnya yang dipotong. Gitu ya. Al-alima itu naat sifat daripada Allah. Cuman kenapa dinasobkan gitu ya? Seakan-akan ingin mempraktekkan ilmu nahunya gitu. Kalian ketika belajar akidah, jangan lupakan ilmu nahu, gitu ya. Kata Imam Dardir, kalian ketika belajar akidah jangan lupakan ilmu nahu. Seperti hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada katanya 10 aujuh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ar-Rahmana ar-Rahima ar-Rahmanu ar-Rahimu, terus gitu ya. Ada 10 aujuh. Nah, ini sama juga gitu ya. Terus gimana? Ini maf'ul nih. Dia nggak mungkin sifat daripada Allah, nggak mungkin sifat i'raban, nggak mungkin. Gitu ya. Terus gimana dong? Padahal secara makna dia sifat. Gitu ya. Maka dia mansub bi fi'lin muqaddar. Jadi ma siwallahi al-aliyyi, terus apa? Amdahu. Amdahu siapa? Al-alima, gitu ya. Ataupun aksidu, gitu ya. Aksidu, akhussu, gitu ya. Al-alima. Pokoknya mengapa mentakdirkan fi'al, gitu ya. Boleh nggak? Wahwal alima? Nggak boleh. Kan alima. Harusnya alimu, kan itu ya. Oke, ingat ya. Ada namanya an-na'tu al-maktub. Biasanya ada di mana? Di hasyiah-hasyiah, gitu ya. An-na'tu al-maktub. Ingat, maktunya dalam sisi i'rabnya ditakdirkan. Ya. Yuk kita baca. Kita katakan mansubun alal ikhtisas. Gimana? Babul ikhtisas. Khusus ditakdirkan juga ya? Tamam. Akhusu al-alima, tapi dia akan punya makna khas, berarti kan gitu ya? Tamam. Bisa. Cuma nanti ditanya, kenapa Anda mengkhususkan al-alima gitu ya? Terus gitu ya. Yuk kita baca matannya. Ada kalimat ma, ma, ada ya? Asyai'u alladhi huwa. Dapat tarif daripada siwallahi, ma siwallahi al-aliyya al-alima. Amanya adalah asyai' alladhi huwa. Siwallahi al-aliyya al-alima. Na'tun lillahi ta'ala. Gitu ya? Na'tun apa nih? Na'tun alal qat'i. Itu yang dimaksud. Gitu ya. Kalimat na'tun lillahi ta'ala na'tunnya alal qat'i, yang diputus apa? I'rabnya, gitu ya. Harusnya kan siwallahi al-aliyyi al-alimi, gitu ya. Nah, dipotong itunya i'rabnya walaupun maknanya sama, gitu ya. Karena sifat al-ilm sabitun lillahi ta'ala, gitu ya. Gak mungkin hilang. Gak mungkin murtafi'. Fahuwa mansubun alal madhi, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan mansubun alal madhi? Ditakdirkan fi'al yang namanya amdahu misalkan, atau aksidu, gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan mansubun alal madhi. Amdahu Allah Subhanahu wa ta'ala, amdahu al-alim. Atau aksidu, ataupun dari ahussu. Jadi dipisahnya karena sabitun ala Allah. Sebentar, dipisah. Kenapa dia naftunnya maktu? Ya, karena i'rabnya dia mansub, gitu ya. Satu, i'rabnya mansub. Terus kenapa dikatakan dia na'at? Ya, karena alim itu sifat daripada Allah yang sabit, gitu ya. Dapat ya? Tapi kenapa dia maktu? Karena i'rab daripada alim itu mansub, bukan majrur. Makanya dia apa? Alal qata. Qatanya berarti apa yang di qata? I'rabuhu. Gitu ya. Mansubun ala na'atullahi alal qat'i. Fahuwa mansubun alal madhi. Mansubun alal madhi apa? Dengan mentakdirkan fi'lun yang namanya amdahu. Wa alifuhu al-alima, alifnya lil itlaq, gitu ya. Minal wazn, untuk wazn. Terus tadi yang udah dijelaskan nih,
apa sih asyai'u alladhi huwa siwallahi al-ali al-alima? Minnya lil bayan. Bayan buat apa? Penjelasan buat ma-nya ini apa sih? Asyai'u alladhi huwa. Asyai' ini apa sih? Al-jauhar. Kan itu ya? Wal a'rad. Ma huwa hadha syai'? Gitu. Seakan-akan ditanya seperti itu. Minal jauhari jawahir wal a'rad. Jauharnya ini menurut pendapatnya mutakallimun, gitu ya, yang mengatakan tidak ada yang namanya jauhar yang mujarrad, gitu ya. Wal jauhar ma qama bihi, ma qama bi binafsihi. Wal arad jama daripada al-arad, gitu ya. Wal arad ma qama bi ghairihi minal jawahir kal alwan. Contoh daripada arad adalah apa? Laut, gitu ya. Kaif contohnya. Terus berikutnya, di anna ya. Kita kalau misalkan anak hilangkan di anna, ba-nya dihilangkan, terus anak buat jumlah baru, inna atau anna? Inna dong kalau jumlah baru, ya kan ya. Innal alama, ini anak buat jumlah baru. Ketika dia jumlah baru, gitu ya, sebuah jumlah itu dengan inna atau dengan anna? Inna dong, gitu ya. Oke, innal alama itu katanya apa? Hadisun, gitu ya. Enggak, di dalam matanya kayak gini. Innal alama min ghairi atau bila syakin? Min ghairi syakin, gitu ya. Min ghairi syakin baru hadisun, gitu ya. Oke. Fokus nih di matan dulu. Min ghairi syakin. Min itu pasti ada muta'alaqnya. Muta'alaq itu mana? Ke hadis. Berarti aslinya gimana? Inna karena anak buat baru ya, kan di dalam matanya bi anna, karena anak buat baru jadi inna al-alama, gitu ya. Berarti apa? Hadisun, terus apa? Min ghairi syakki. Min ghairi syakki. Yo, sekarang ini sigo uslub seperti ini sama dengan uslub yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa? Dzalika al-kitab apa? Min ghairi syakin. Enggak la raiba fihi. La raiba fihi, gitu ya. Ini sama nih, gitu ya. La raiba fihi. Nah, la ini waqiun kepada raib kan? Berarti dzalikal kitab itu apa? Mutahaq dzalikal kitab itu mu'jizatun, gitu ya. Wala yashukku fihi ahadun, kan gitu ya maknanya. Kitab ini dia mukjizat, wala yashukku fihi ahadun. Ini makna secara zahirnya. Tapi ketika Anda melihat mutabaqatul halnya atau waqi'nya, fil kharijnya, gitu ya. Ada nggak sih yang meragukan Al-Qur'an? Ada. Wa in kuntum fi raibin fa'tu bi suratin min mislihi, gitu ya. Berarti waqi'nya, gitu ya. Waqi'nya hunaka man yashuk, gitu ya. Fihi. Berarti maknanya ini kadzib. Dzalikal kitabu itu mu'jizatun wala syakka fihi ahadun, itu kadzib. La, tidak sesuai dengan waqi'. Kenapa? Ini maknanya adalah tidak ada yang meragukan bahwa Quran itu mukjizat, gitu ya. Waqi'nya ada yang meragukan.
Kan itu ya. Terus gimana dong memanakannya? Tambahkan di sini wujuban. Nisbatnya harusnya gitu. Tidak ada yang meragukan. Walaupun ada yang meragukan. Gitu ya. Harusnya tidak ada yang meragukan, walaupun ada yang meragukan. Begitu juga dengan ini. Al-alam hadis ada juga yang meragukannya, gitu ya. Misalkan falasifah bahkan bukan meragukan, apa? Meyakini alam itu qadim, bukan meragukan lagi. Gitu kan ya? Bahkan kata yadun lah bahasa ininya, bahasa beliaunya itu yadun. Oke, berarti ana maknakan di sini innal alama hadisun min ghairi syakin wujuban, ya. Wujuban. Karena kalau ana maknakan min ghairi syakin wala yasyukku fihi ahadun, itu ada falasifah, gitu kan ya. Terus Ustaz, ya, berarti mana sidik itu yang sesuai ma yutobiku fi nafsil amr gitu. yang mana? Enggak, aneh nanya kalau kayak gitu kan mana sidkun sama yang lawannya kazib. Berarti sidkun itu bukan sesuatu yang terjadi di luar. Ketika Atau ana terjadi maknakan yang- gitu ya, al-alam itu hadis, berarti kan sidkun ya. Mm-mm. Ya kan, sidkun ana usaddiq bi annal alam itu hadis. Iya. Ya kan ya? Tamam. Kemudian apakah dia itu mutabiqun lil waqi'? Kan gitu ya? Hmm. Mutabiqun lil waqi' ataupun fil kharij? Harusnya gitu ya. Iya. Harusnya mutabiqun fil kharij. Dapat ya? Harusnya mutabiqun fil kharij. Bahasanya min ghairi syakin, walaupun ada yang yasyukkuhu. Artinya berarti seharusnya gitu ya. Seharusnya fil kharij juga hadis. Dapat ya? Iya. Terus berarti ini namanya wujuban. Jangan bilang al-alam itu hadisun wala yasyukku fihi ahad.